Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Ini dia final project di FC24 atau project terakhir di FC24 sebelum kita murni betul-betul pindah ke FC25. Dan Extreme Career Mode, apa itu? Aku akan jelaskan, coba berusaha singkat padat jelas aja. Oke, langsung kita mulai ya. Jadi series ini nanti bakalan gantiin seriesnya Poison Moonstar. Begitu selesai, besoknya langsung upload. Dan jamnya juga sama, menggantikan jamnya Poison Moonstar. Terus series ini nanti bakalan semusim aja teman-teman, semusim aja cukup selesai. Nah terus ini aku nggak tahu ini itu series model kayak gini nanti itu tuh pernah dibikin nggak sama youtuber lain atau orang lain, pernah dibikin nggak? Aku nggak tahu, soalnya kan aku juga nggak pernah ngecekin. Banyak banget youtuber ya, baik youtuber lokal atau juga youtuber luar. Tapi mungkin bisa jadi mungkin ini jadi series yang pertama konsep seperti ini, atau paling nggak ya anti mainstream lah, jarang. Nah jadi series ini untuk just for fun aja teman-teman ya. Jadi betul-betul ini kan terakhir, udah kita nggak usah main yang serius-serius, kita seru-seruan aja, bisa bilang kayak gitu. Oke? Ya, jadi Extreme Career Mode. Nanti kita akan bikin career mode satu musim aja. Untuk aturannya, settingannya itu kayak biasa. Kita akan main ultimate 3 menit, terus tanpa financial takeover. Negotiasinya tapi loose aja. Terus satu episode nanti bakalan 2 match aja dan rencananya tanpa cut-cutan sama sekali. Oke ya. Terus, nah yang membedakan kenapa yang membuat itu ekstrim itu nanti di awal video itu aku akan putar spinning wheel. Jadi aku tunjukin live ini putar spinning wheel di awal. Nah nanti di dalam spinning wheelnya itu ada 19 challenge yang harus aku lakukan, berlaku untuk 2 match. Jadi istilahnya satu challenge untuk satu video, berlaku untuk 2 match di dalam video itu. Nanti video berikutnya kita putar spinning wheel lagi. Di situ maksud teman-teman ya, udah gitu. Nah sekarang kita bahas challenge-nya itu apa. Oke, jadi ini aku sudah catat 19 challenge yang bisa bilang tuh agak nggak masuk akal, yang bisa bilang tuh kayak ya makanya itu ekstrim. Oke, yang pertama no short pass. Jadi nanti kalau misalkan terpilih no short pass itu dalam 2 match itu aku nggak boleh pakai tombol X sama sekali, jadi ya terserah kita mau pakai bulat apa istilahnya itu long pass atau true passing boleh, tapi tanpa short pass, itu dia. Dan satu catatan lagi, nanti di dalam in gamenya itu akan tampilin joysticknya yang apa sih, kayak icon joystick aku mencetnya apa. Nah kalian juga bisa lihat kalau aku melanggar, maksudnya tahu nggak sengaja pencet X misalnya gitu, hukumannya 1 kali gol bunuh diri. Setiap kali melanggar hukumannya 1 kali gol bunuh diri kayak gitu. Jadi kayak membuat tambah susah ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua no joki. Ya itu ya kayak biasa pokoknya. Jadi kita defense nggak boleh pencet tombol joki sama sekali apapun yang terjadi. Yang ketiga cuma boleh long pass. Jadi kita nggak boleh short pass, nggak boleh true passing. Itu juga bakalan seru juga. Terus yang keempat, striker jadi kiper. Jadi misalkan nanti kita pakai klub apa gitu, misalkan City gitu ya. Jadi nanti ya Haaland harus jadi kiper. Siapapun, mau Haaland atau mau siapa aja lah mau jadi kiper, oke, seperti itu. Pokoknya yang striker harus jadi kiper, seperti itu. Dan yang tantangan kelima, kebalikannya, kiper jadi striker. Jadi misalkan City ya, Ederson taruh kiper atau Ortega di Ederson jadi striker atau Ortega jadi striker, kayak gitu. Oke, berikutnya teman-teman, lakukan 2 kali gol bunuh diri di awal. Jadi ya itu pokoknya begitu kita kick off pertama, kalau kita yang pegang kick off duluan, langsung kita buat 2 kali gol bunuh diri. Kalau lawan yang pegang bola, ya kita berusaha rebut dulu, habis kerebut langsung lakukan 2 gol bunuh diri, habis itu selesai objektifnya, kita langsung main kayak biasa. Terus tantangan berikutnya 3 kali gol bunuh diri, itu semakin lebih ekstrim lagi. Tantangan berikutnya no sprint. Wah ini bakalan gila sih no sprint sih. Soalnya ya kalian tahu sendiri pace di FC24 tuh betul-betul wow. Dan kita nggak boleh sprint. Apapun pokoknya yang nyerang ataupun bertahan no sprint sama sekali, nggak boleh tekan tombol. Kalau di tempatku R1 nggak boleh. Yang berikutnya defendnya cuma boleh sliding tackle, jadi nggak boleh
tekan, maksudnya gini, joki gimana itu aku masih bingung ya. Coba itu nanti aku pikirkan ya. Intinya pokoknya yang aku kepikiran tuh cuma boleh sliding, nggak boleh standing. Nah nanti aku coba pikirkan, boleh joki nggak itu? Coba nanti aku pikirkan dulu. Terus yang satunya tantangan berikutnya kebalikannya, cuma boleh standing tackle, itu dia. Nanti aku pikirkan dulu boleh joki nggak atau betul-betul murni cuma bolehnya sliding aja atau boleh standing aja. Oke, selanjutnya ini nanti aku lihat lagi, aku coba dulu teman-teman. Kita harus menggunakan formasi satu back, bisa nggak? Nanti aku coba lihat dulu, aku coba dulu bisa nggak kalau memang kita cuma pakai satu back itu bisa nggak? Soalnya kadang-kadang aku lupa ya, kadang-kadang ada beberapa game yang nggak bisa kayak gitu. Aku lupa apakah di FIFA ataukah di PES itu kadang-kadang, contoh kayak aku lupa ya, kayak di PES atau apa ya, itu kalau nggak, misalkan kita tanpa striker tuh kayak nggak bisa, jadi tetap harus ada striker kayaknya, aku lupa sih. Nah ini makanya kita coba dulu bisa nggak kita formasi cuma pakai satu back. Jadi kita kalau satu back ya pakai 1-5-4 gitu ya, sudah pokoknya harus kayak gitu. Terus yang berikutnya formasi 2 back. Lanjut berikutnya, ini menurutku yang termasuk salah satu yang paling ekstrim, nggak boleh shooting sama sekali. Nah mungkin kalian bingung lah, terus gimana ngegolnya? Ya susah, tapi kita pakai cara ya dengan cara ngelewati kiper. Ya itu ekstrim, makanya aku bilang itu termasuk salah satu yang paling ekstrim. Nggak boleh shooting, jadi nggak boleh, kalau di tempatku kotak, nggak boleh tekan tombol kotak sama sekali. Oke, terus berikutnya tanpa striker. Jadi kita formasi tanpa striker, terserah 5-5, 4-6, ya pokoknya tanpa striker. Nah itu tapi aku lihat dulu juga ya bisa nggak, soalnya kadang-kadang ada beberapa game yang nggak bisa striker harus diisi gitu loh. Tapi nanti kita lihat dulu. Tapi kita boleh pakai sayap, tapi wing ya, role-nya harus LW atau RW, nggak boleh CF, ST, pokoknya termasuk ya, istilahnya CF termasuk ya. Pokoknya yang kan CF itu bisa bilang kayak istilahnya second striker, ya pokoknya nggak boleh. Yang di depan tengah gitu nggak boleh ya. Oke, terus shooting cuma boleh dari luar kotak penalti. Jadi kalau sudah masuk kotak penalti kita harus mundur dulu lagi. Kita harus pokoknya shooting cuma boleh dari luar kotak penalti. Yaitu kayak tadi hukumannya. Misalkan tahu-tahu kita shooting, ternyata setiap kali nanti kita shooting misalkan gol, kita harus cek. Ya enggak ding. Pokoknya setiap kali kita shooting, karena kita perlu cek dulu VAR. Kalau ternyata sudah masuk, ya berarti kita kena hukuman. Kita harus cetak gol bunuh diri dulu. Itu dia. Terus berikutnya cuma boleh chip shot. Jadi nggak boleh shooting model lain, cuma boleh chip shot aja. Terus 3 terakhir nggak boleh long pass. Jadi boleh cuma bola pendek aja. Short pass atau true passing boleh, tapi nggak boleh long pass. Jadi kalau corner segala ya short pass, nggak boleh long pass sama sekali. Berikutnya tanpa tackle sama sekali. Jadi nggak boleh standing, nggak boleh sliding. Jadi kita mungkin boleh cuma joki aja. Mungkin gitu aja, cuma boleh joki. Joki sama mungkin kalau apa? Apa namanya, shoulder press itu boleh, tapi nggak boleh sliding atau standing sama sekali. Berikutnya yang terakhir teman-teman, tanpa heading. Ini juga lumayan susah. Kalau buat nyerang sih oke ya, mungkin ya kita bisa pakai main bola pendek. Yang repot apa? Bertahannya. Lah kalau corner atau ada crossing kita nggak boleh heading. Jadi kita ya sudah, itu nasib. Jadi kita ya gimana cara kita upayakan musuh jangan sampai corner, jangan sampai ya meminimalisasi corner atau crossing musuh, ya itu bakalan tantangannya. Ya kira-kira kayak gitu teman-teman. Jadi kembali lagi ya, ini kita nggak ngelihat kita bisa juara atau enggak, atau nanti degradasi atau enggak, bisa jadi degradasi. Tapi kita yang aku mau ambil dari konten ini seru-seruannya aja gitu tuh. Jadi kayak kita ya udah, kita nggak ngelihat mana juara, mana bisa juara enggak, bisa ke Eropa enggak. Ya udah, ini sekedar just for fun aja. Kita lihat keseruannya kayak gimana kok gitu. Mungkin nggak sih kalau kayak gini, maksud itu kira-kira kalau tanpa short pass bisa nggak sih? Nah itu yang kita lihat. Makanya setiap video bakalan beda-beda challenge-nya, dan challenge yang sudah terpakai bisa terpakai lagi, bisa diulang, intinya kayak gitu. Soalnya jadi nggak akan aku delete untuk di spin wheel ya. Jadi bisa kebetulan episode ini sama episode besok sama, itu bisa jadi kayak gitu. Ya oke, kayak gitu aja teman-teman. Jadi kalau mungkin ya timnya pakai apa? Aku kan rencana main di Liga Inggris saja. Soalnya menurutku liga yang lumayan kompetitif juga, dan ya pakai tim besar ya, soalnya sudah kayak gini masa ya pakai klub kecil lagi, ya itu waduh gila banget kalau itu klub besar aja. Cuman kayaknya aku kira-kira mungkin rencana ya, kayaknya sih aku ada opsi Chelsea, Arsenal atau Spurs mungkin. Cuman tadi barusan aku sempat ngobrol sama Diego, dia ngomong MU masukin juga. Nah aku belum tahu, soalnya gini, pertimbanganku kenapa
City kita sudah pernah bikin di FIFA 22 ya. Kok kayak agak bosen juga ya pakai City lagi. Liverpool jelas juga baru aja di FC 24 kita juga pakai Liverpool kemarin. Nah, MU itu tuh soalnya tuh ya sudah lama sih dan beda game sih, tapi dulu kan pernah bikin awal banget PES 2020 aku pernah bikin series MU. Newcastle aku juga pernah bikin series Newcastle di PES 2020. Terus Spurs itu sebenarnya dulu sempat bikin tapi kan crash waktu itu, batal kan seriesnya lah, makanya itu aku pikiran. Tapi mungkin kayak aku lebih cenderung antara Chelsea atau Arsenal mungkin. Nanti aku lihat dulu, kalau kalian mau ada saran juga boleh. Terus kalau kalian ada saran tantangannya boleh juga, nggak apa, aku bakalan tambahin kalau memang masuk akal. Soalnya tadi aku sebenarnya kepikiran goal harus fancy goal. Itu sebenarnya menarik, tapi aku bingungnya gini. Misalkan nih, kalau yang tadi nggak boleh short pass, kan kita bisa ngontrol diri kita sendiri, kecuali lupa ya. Tapi kan kita bisa ngontrol, pakai long pass aja gitu. Kita bisa ngontrol dan tombolnya juga jelas gitu ya. Tinggal pencet long pass. Nah, aku bingungnya gini, kalau goalnya harus fancy goal, repotnya gimana? Nah, kalau kita sudah mencet, kan itu istilahnya sesuatu yang harus kita keluarkan, kayak jurus lah. Istilahnya kalau kalian main Tekken tuh kayak jurus gitu kan. Itu kan harus sesuatu yang kita keluarkan lah. Kalau sudah mencet tapi nggak keluar gimana? Terus goal lah kan repot juga. Hitungannya gimana kalau kayak gitu? Masa terus dihukum kan ya? Ya mungkin ada ya nasib, betul sih mungkin nasib. Tapi kan ada nggak lucu juga. Lah kalau misalkan itu ya kalian bayangkan ya, ultimate situasi kayak gitu kita sudah berusaha mencet tapi nggak keluar kan, soalnya juga butuh timing, butuh kecepatan tangan. Tahu-tahu sudah mencet tapi nggak keluar kan ya susah gitu, makanya kayak agak nggak memungkinkan gitu. Ada beberapa yang nggak memungkinkan. Contoh tadi Diego juga saran cuma boleh apa ya istilahnya tuh cuma boleh goal heading ya kan repot. Kita bisa main long pass, tapi kalau kebetulan long pass tahu-tahu di bicycle kick kan di luar kendali kita gitu loh. Soalnya bicycle, setauku antara heading atau bicycle kick itu tuh kadang-kadang kita juga butuh timing. Kadang-kadang tuh bisa refleks kita crossing, tahu-tahu di bicycle kick kan itu juga ya gimana. Kita sudah coba crossing, sudah coba umpan lambung, tapi tahu-tahu nggak di heading. Itu kadang-kadang situasi-situasi challenge yang menurutku agak nggak memungkinkan, soalnya kan nggak dalam kontrol kita. Tapi kalau yang tadi kan semuanya dalam kontrol kita kayak gitu. Ya itu aja lah, mungkin kayak gitu aja teman-teman ya. Jadi ya udah teman-teman, oke, jadi nanti series yang kita mainkan satu musim full sampai tamat kayak tadi. Ya kita lihat gimana keseruannya, seger ya. Oke, ya udahlah, kita ketemu lagi besok di next video. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in next video. Bye bye.